Menang 4-0 atas India, Indra Syafri beri pengakuan belum puas terhadap performa timnas Indonesia U20. Berbeda dengan Malaysia, media Vietnam tak sungkan puji pemain timnas Indonesia setinggi langit. Dirumorkan bela timnas Indonesia, Emil Audiro bakal turun kasta. Kevin Dix pilih Borussia Mönchengladbach daripada Wolfsburg. Empat pemain kunci timnas Indonesia terancam tersingkir di era Patrick Kluivert. Menang 4-0 atas India, Indra Syafri beri pengakuan belum puas terhadap performa timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 menutup ajang turnamen internasional Mandiri U20 Challenge Series dengan hasil manis, setelah di laga terakhir berhasil menang 4-0 dari India, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis, 30 Januari 2025. Sebelumnya, dua laga awal timnas Indonesia U20 menelan dua kekalahan. Di laga pertama, tumbang 0-1 dari Jordan, Jumat, 24 Januari 2025, kemudian takluk 0-2 dari Syria, Senin, 27 Januari 2025. Sesuai dengan tujuan, 3 kali uji coba, sebenarnya belum sesuai yang kami harapkan, masih banyak defense error. Juga beberapa peluang cetak gol tidak bisa dimanfaatkan, kata pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, Jumat, 31 Januari 2025. Tapi kami banyak mendapat manfaat dari uji coba ini, tambahnya. Uji coba internasional ini memang dimanfaatkan Indra Syafri, sebagai persiapan akhir jelang timnya turun di Piala Asia U20 yang berlangsung di Cina pada Februari dan Maret 2025 mendatang. Dalam ajang tersebut, timnas Indonesia U20 berada satu grup dengan Uzbekistan, Iran dan Yaman. Selain mematangkan taktikal, Mandiri U20 Challenge Series juga dijadikan untuk seleksi skuad akhir, di mana 28 pemain yang ada, nantinya akan dipilih menjadi 23 skuad final untuk Piala Asia. Kami sudah menentukan 23 pemain terbaik yang akan kami daftarkan, paling lambat tanggal 2 Februari 2025, ucapnya. Tentu itu yang paling penting. Memastikan siapa pemain yang akan kami daftarkan, tambah Indra Syafri. Nama-nama terpilih nantinya akan diserahkan pada Sekretariat PSSI untuk segera diumumkan. Ia menegaskan, nama-nama terpilih hasil pantauan tim pelatih jangka panjang, penilaian tidak hanya di ajang Mandiri U20 Challenge Series. Setelah sampai di Jakarta, kami akan melakukan meeting dengan tim pelatih dan official untuk memberikan nama 23 terbaik ke Sekretariat PSSI, pungkas Indra Syafri. Berbeda dengan Malaysia, media Vietnam tak sungkan puji pemain timnas Indonesia setinggi langit. Sudah bukan menjadi rahasia lagi jika konstelasi persaingan sepak bola di kawasan Asia Tenggara sangatlah panas. Tak hanya melibatkan para pemain yang bertarung di lapangan, persaingan untuk menjadi yang terbaik di kawasan juga merambah keluar lapangan dengan melibatkan supporter, warganet, hingga media-media di negara yang bersangkutan. Tak jarang, media-media yang ada di Indonesia, Malaysia, Vietnam atau bahkan Thailand saling mencibir perkembangan timnas negara tetangga mereka. Bahkan tak jarang, media-media tersebut saling lempar olokan kepada rival-rivalnya, di mana media dari Vietnamlah yang paling sering dan kejam dalam mengomentari perkembangan timnas dari negara lain. Namun ternyata, di balik olokan kejam yang kerap dilontarkan oleh media Vietnam, mereka juga bisa bersikap fair. Hal ini terlihat dalam sebuah artikel yang diunggah oleh salah satu media Vietnam, Tet Hau 247 VN, 28 Januari 2025, kemarin. Pada salah satu artikelnya yang berjudul, 3 gelandang terbaik di Asia Tenggara, salah satu media terbesar di negeri Paman Ho tersebut memuji salah satu pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand.
Tak hanya memuji, dalam pembahasannya tersebut, Marcelino yang disandingkan dengan Chanathip Songkrasin dari Thailand dan Nguyen Quang Hai dari Vietnam mereka sebut sebagai sebuah fenomena. Marcelino Ferdinand, gelandang muda Indonesia, adalah fenomena sepak bola Asia Tenggara, tulis THO 247 saat membuka pembahasan mengenai Marcelino Ferdinand. Tak hanya itu, dalam pembahasan tersebut, THO 247 juga memuji Ferdinand dan meramalkan pemain berusia 20 tahun itu, bakal menjadi salah satu pemain sepak bola paling cemerlang bukan hanya di level Asia Tenggara, namun juga di tingkatan benua Asia. Hal ini tentunya sangat membanggakan bagi para pencinta timnas Indonesia. Karena, secara langsung media-media yang berasal dari luar negeri pun sudah mulai mengakui kualitas dan talenta yang dimiliki oleh para pemain negeri ini. Dan uniknya lagi, pujian-pujian setinggi langit seperti ini justru tak pernah didapatkan oleh para pemain Indonesia dari media negara tetangga dekat, Malaysia. Dalam berbagai pembahasan terkait sepak bola Asia Tenggara, media di Malaysia terkesan pelit untuk memberikan pujian kepada timnas Indonesia, apalagi memasukkan nama pemain Indonesia dalam jajaran terbaik atas inisiatif mereka sendiri. Namun, apapun alasannya, justru pelitnya, media Malaysia memberikan pujian kepada pemain Indonesia, dua sisi media Vietnam yang kadang kejam dan kadang manis, serta pasifnya media Thailand dalam membahas rival-rivalnya, justru membuat persaingan sepak bola di Asia Tenggara ini menjadi lebih berwarna. Dirumorkan bela timnas Indonesia, Emil Audero bakal turun kasta. Sepanjang Januari 2025, kiper keturunan Indonesia, Emil Audero hanya duduk manis di bangku cadangan. Pelatih Como 1907, CSC Fabregas sepertinya enggan untuk memainkan penjaga gawang 28 tahun itu. Emil terakhir dimainkan oleh Fabregas pada 25 November 2024 melawan Fiorentina. Sayangnya di laga itu, Emil Audero kebobolan 2 gol dan Como menelan kekalahan. Total di musim 2024-2025, Emil Audero hanya memainkan 8 pertandingan dan kebobolan 18 gol. Tak mendapat tempat utama di klub Serie A Italia itu, Emil kini dirumorkan akan turun kasta. Melansir dari laporan klub Doria 46, Emil Audero dirumorkan tengah dibidik oleh dua klub Serie B, Sampdoria dan Palermo. Menurut laporan media Italia itu, awalnya Emil Audero dirumorkan akan kembali ke mantan klubnya, Sampdoria. Di hari-hari terakhir bursa transfer, Sampdoria harus mendatangkan kiper anyar, tulis laporan tersebut. Hal ini lantaran Sampdoria kehabisan stok kiper. Penjaga gawang Simone Guidotti mengalami cedera yang membuatnya diprediksi absen selama sebulan. Sementara kiper lainnya, Paolo Vismara sudah sepakat untuk dipinjamkan ke Carrarese. Emil Audero ex-kiper Sampdoria telah kehilangan tempat utama di Como dan ia ingin bisa bermain lebih konsisten. Tidak hanya Sampdoria, klub Serie B lainnya, Palermo juga dikabarkan tertarik untuk meminang Emil Audero. Kubu Palermo dikabarkan saat ini tengah bernegosiasi dengan Como. Sementara itu, rumor terbaru menyebutkan Emil menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Kabar timnas Indonesia akan merekrut kiper naturalisasi datang dari USA Nugraha setelah menerima informasi langsung dari PSSI. Tetapi, nama penjaga gawang itu masih misteri. Warganet menduga-duga kiper tersebut adalah Emil Audero. Seperti diketahui, Emil yang kini merumput bersama Como di Serie A punya darah keturunan Indonesia. Kevin Dix pilih Borussia Mönchengladbach daripada Wolfsburg. Kevin Dix lebih memilih pindah ke Borussia Mönchengladbach ketimbang VfL Wolfsburg. Kevin Dix direkrut Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama FC Copenhagen berakhir pada 30 Juni 2025. Meski transfer Dix diumumkan pada Minggu, 26 Januari 2025, ia baru bergabung dengan Gladbach pada 1 Juli 2025. Bek Indonesia itu diikat kontrak selama 5 tahun oleh Borussia Mönchengladbach. Sebelum menerima tawaran Borussia Mönchengladbach, Kevin Dix ternyata juga didekati klub yang juga berkompetisi di Bundesliga, kasta teratas Liga Jerman, VfL Wolfsburg.
Namun, pria bernama lengkap Kevin Dix Bakarbesi ini pada akhirnya memilih Borussia Mönchengladbach. Lantas, alasan apa yang membuat Kevin Dix menerima tawaran klub berjuluk Die Volksland? Menurut laporan media asal Jerman, Rheinische Post, Kevin Dix lebih pilih Gladbach daripada Wolfsburg, karena ada tawaran yang tidak bisa membuatnya menolak. Tawaran itu dari segi tantangan olahraga dan finansial. Borussia Mönchengladbach memberi saya kesempatan yang tidak bisa saya tolak, baik dalam hal tantangan olahraga maupun kondisi keuangan, ujar pemain yang lahir di Apeldoorn ini. Adapun, Borussia Mönchengladbach punya reputasi yang sangat baik di Jerman maupun Eropa pada era 1970-an. Di Jerman, Gladbach pernah menjadi jagoan Bundesliga dengan berhasil meraih gelar sebanyak 5 kali pada tahun 1970, 1971, 1975, 1976, dan 1977. Sementara di Eropa, Gladbach berhasil menjadi kampiun Piala UEFA, kini Liga Eropa, pada tahun 1975 dan 1979, serta meraih posisi runner-up pada tahun 1973 dan 1980. Selain itu, klub yang identik dengan warna hitam, putih, dan hijau ini juga mencapai final Piala Champions pada tahun 1977. Namun, titel juara gagal didapat karena mereka takluk dari Liverpool. Di tahun yang sama, Borussia Mönchengladbach juga harus menyerah dari Boca Juniors di final Piala Interkontinental. Reputasi inilah yang membuat Kevin Dix sangat senang bisa pindah ke Borussia Mönchengladbach. Ia pun bersemangat untuk segera membela klub barunya itu. Namun, Kevin Dix masih harus fokus ke klubnya saat ini, FC Copenhagen. Saya sangat senang bisa pindah ke Borussia. Gladbach adalah klub besar di Jerman. Saya bersemangat untuk masa depan, tetapi saya masih memiliki beberapa target penting yang harus dicapai di klub saya saat ini dan saya menantikan paruh kedua musim ini bersama FC Copenhagen, tutur pemain berdarah campuran Belanda Indonesia ini, dikutip dari situs resmi klub. Empat pemain kunci timnas Indonesia terancam tersingkir di era Patrick Kluivert. Perombakan besar berpotensi terjadi di timnas Indonesia seiring kedatangan pelatih anyar, Patrick Kluivert. Beberapa pemain yang sebelumnya menjadi pilar utama di era Shin Tae-yong, diprediksi akan kehilangan tempatnya di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut. Empat nama yang dikabarkan bakal tersingkir adalah Rizky Ridho, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Perubahan skema permainan yang akan diterapkan Kluivert menjadi faktor utama yang membuat mereka berpotensi kehilangan posisi di skuad utama. Rizky Ridho, yang sebelumnya menjadi andalan di lini belakang, kemungkinan akan kalah bersaing dengan Mees Hilgers. Hilgers diprediksi akan menjadi pilihan utama dalam formasi baru yang disiapkan Kluivert. Sementara itu, Justin Hubner diperkirakan tidak masuk dalam skema permainan Kluivert yang lebih mengutamakan pakem 4 bek sejajar. Dalam pola ini, posisi bek tengah akan diisi oleh Mees Hilgers dan Jay Idzes, dengan Kevin Dix dan Kelvin Verdong di kedua sisi. Di lini tengah, Marcelino Ferdinand yang selama ini menjadi salah satu motor serangan timnas Indonesia juga berisiko tersingkir. Kluivert diyakini akan lebih mengandalkan Eliano Reijers sebagai pengatur permainan di sektor tengah. Sementara itu, di lini depan, Rafael Struijk juga terancam kehilangan tempatnya. Kehadiran Ula Romeni, pemain yang akan segera menjalani sumpah WNI, membuat posisi Struijk semakin tidak aman. Meski belum ada konfirmasi resmi terkait perubahan komposisi pemain, sinyal pergantian skuad semakin kuat dengan pendekatan taktik yang berbeda dari pelatih sebelumnya. Pertandingan terdekat timnas Indonesia baru akan berlangsung pada 20 Maret 2025 mendatang untuk menghadapi Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.